Udara terasa berat dan lembab di hutan bakau Thasak, Nakhon Si Thammarat. Hutan ini terkenal dengan keanekaragaman hayatinya, namun juga menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Di bawah kanopi yang lebat, kehidupan berdenyut dengan cara yang unik dan seringkali tak terduga. Sinar matahari sulit menembus kanopi yang lebat, menciptakan bayangan panjang di tanah berlumpur. Cahaya yang berhasil menembus, menciptakan pola-pola yang menakjubkan, menambah suasana misterius di dalam hutan ini. Setiap sudut tampak menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Pinich Bansuwan, seorang nelayan setempat, menyusuri perairan yang rumit, matanya mengamati tepi air. Dia sudah terbiasa dengan medan yang sulit ini. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Ada firasat aneh yang membuatnya lebih waspada dari biasanya. Perahunya meluncur tanpa suara melalui akar-akar yang kusut dan air keruh. Setiap gerakan diukur dengan hati-hati, menghindari akar-akar yang bisa merusak perahunya. Suasana sunyi hanya dipecahkan oleh suara alam yang samar-samar. Tiba-tiba, bau busuk menusuk hidungnya, bau anyir yang menunjukkan pembusukan. Pinich berhenti sejenak, mencoba menentukan arah bau itu. Bau yang begitu kuat dan menjijikkan membuatnya merasa tidak nyaman. Mengikuti bau busuk itu, Pinich menemukan pemandangan yang mengganggu, bangkai besar yang membusuk, bentuknya aneh dan asing. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Rasa takut dan penasaran bercampur dalam pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia temukan di hutan bakau ini. Berita tentang makhluk aneh itu menyebar ke seluruh desa seperti api yang melahap semak belukar. Setiap sudut desa dipenuhi dengan bisikan dan spekulasi. Orang-orang berkumpul di pasar, di rumah-rumah, dan di jalan-jalan, membicarakan penampakan yang misterius itu. Mereka bertanya-tanya dari mana makhluk itu berasal dan apa tujuannya. Orang-orang yang penasaran berbondong-bondong ke hutan bakau. Wajah mereka dipenuhi rasa kagum dan takut. Mereka membawa obor dan peralatan sederhana, berharap menemukan jejak atau petunjuk tentang makhluk tersebut. Setiap langkah mereka diiringi oleh suara gemerisik daun dan gemericik air, menambah suasana misteri yang menyelimuti hutan. Spekulasi menyebar luas, dipicu oleh bisikan yang disampaikan dari satu penduduk desa ke penduduk desa lainnya. Ada yang mengatakan bahwa makhluk itu adalah pertanda buruk, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah makhluk penjaga yang datang untuk melindungi desa. Setiap orang memiliki teori dan cerita mereka sendiri, menambah lapisan misteri yang sudah ada. Beberapa mengaitkan makhluk itu dengan mitos kuno, mengarang cerita tentang monster laut dan roh pendendam. Mereka mengingat cerita-cerita yang diceritakan oleh nenek moyang mereka tentang makhluk-makhluk yang muncul dari laut untuk menghukum atau menyelamatkan manusia. Cerita-cerita ini menjadi bahan perbincangan hangat di malam hari saat mereka berkumpul di sekitar api unggun. Yang lain berbicara dengan nada pelan tentang makhluk luar angkasa. Imajinasi mereka tersulut oleh hal yang tidak diketahui. Mereka membayangkan bahwa makhluk itu datang dari bintang-bintang, membawa pesan atau peringatan dari dunia lain. Langit malam yang penuh bintang menjadi latar belakang sempurna untuk spekulasi mereka, menambah elemen magis pada cerita yang mereka ciptakan. Makhluk itu, setengah terkubur dalam lumpur, menjadi kanvas bagi ketakutan dan fantasi mereka. Setiap orang melihat sesuatu yang berbeda dalam bentuknya yang samar-samar. Bagi sebagian orang, itu adalah ancaman yang harus diwaspadai. Sementara bagi yang lain, itu adalah misteri yang harus dipecahkan. Dalam kegelapan hutan bakau, makhluk itu terus memicu imajinasi dan ketakutan penduduk desa, menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Pihak berwenang diberitahu, dan segera tim ahli dari Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir tiba di Thasak. Ahli biologi kelautan dan peneliti dipersenjatai dengan peralatan dan keahlian mereka, dengan hati-hati mendekati bangkai tersebut. Bau busuk pembusukan sangat menyengat, tetapi rasa ingin tahu ilmiah mereka melebihi rasa tidak nyaman. Foto-foto diambil, pengukuran dilakukan, dan sampel jaringan dikumpulkan untuk dianalisis. Penduduk desa menyaksikan dengan napas tertahan, sangat ingin mendapatkan jawaban. Setelah pemeriksaan yang cermat dan analisis DNA, para ahli mencapai kesimpulan. Makhluk itu adalah paus pembunuh berkepala hitam. Ini adalah penemuan yang sangat mengejutkan, karena paus pembunuh biasanya ditemukan di perairan yang lebih dingin dan dalam. Para ilmuwan bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa identifikasi ini akurat
menggunakan teknologi canggih dan metode analisis terbaru. Mereka mengumpulkan sampel DNA dari berbagai bagian tubuh makhluk tersebut untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam identifikasi. Spesies ini sangat jarang ditemukan di perairan hangat dan dangkal hutan bakau Thailand. Kehadiran paus pembunuh di lingkungan yang tidak biasa ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang perubahan lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan laut. Para ahli mulai menyelidiki apakah perubahan iklim atau aktivitas manusia yang menyebabkan paus ini tersesat jauh dari habitat aslinya. Mereka juga mempertimbangkan kemungkinan bahwa paus ini mungkin sedang mencari makanan atau tempat berlindung yang lebih aman. Penemuan ini mengirimkan gelombang kejutan dan ketidakpercayaan ke seluruh desa. Penduduk setempat tidak pernah melihat paus pembunuh sebelumnya, dan kehadirannya di perairan dangkal ini membuat mereka terkejut dan bingung. Mereka berkumpul di sekitar tempat penemuan, mencoba memahami bagaimana makhluk besar ini bisa sampai di sini. Banyak yang mengambil foto dan video mendokumentasikan momen yang luar biasa ini. Paus pembunuh, predator puncak lautan lepas, tidak seharusnya ditemukan terdampar di perairan yang rumit ini. Kehadirannya di sini menunjukkan adanya gangguan besar dalam ekosistem laut. Para ilmuwan dan konservasionis bekerja sama untuk mencoba memahami penyebab di balik kejadian ini dan mencari cara untuk mencegah hal serupa terjadi di masa depan. Mereka juga berusaha untuk menyelamatkan paus tersebut dan mengembalikannya ke habitat aslinya. Penemuan ini sama tragisnya dengan tak terduga, sebuah pengingat nyata akan keseimbangan alam yang rapuh dan cara-cara tak terduga yang dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Ini adalah panggilan untuk bertindak bagi kita semua untuk lebih memperhatikan lingkungan kita dan berusaha melindungi ekosistem yang ada. Setiap tindakan kecil yang kita ambil dapat membantu menjaga keseimbangan alam dan mencegah tragedi seperti ini terjadi lagi di masa depan. Bagian 5, paus pembunuh berkepala hitam. Paus pembunuh berkepala hitam, seperti namanya, dicirikan oleh kepala hitam dan perut putih yang khas. Mereka adalah hewan yang sangat sosial, bepergian dalam kelompok hingga 40 individu. Makanan mereka terutama terdiri dari ikan, cumi-cumi, dan mamalia laut lainnya. Dan mereka dikenal karena kecerdasan dan strategi berburu yang kompleks. Namun, individu khusus ini menemui ajal yang sepi dan malang, tubuhnya yang besar, menjadi bukti kekuatan yang membuatnya tersesat. Bagian 6, terjebak di surga. Dr. Ratanapon Phakvian, seorang ahli biologi kelautan terkemuka, menawarkan wawasannya tentang peristiwa yang tidak biasa ini. Hutan bakau, meskipun penuh dengan kehidupan, merupakan labirin saluran dangkal dan vegetasi lebat. Bagi makhluk air dalam seperti paus pembunuh, menavigasi labirin ini akan seperti manusia yang mencoba menemukan jalan melalui hutan lebat dengan mata tertutup. Disorientasi, panik, dan kelelahan kemungkinan berperan dalam kematian paus tersebut. Bagian 7, menavigasi labirin. Beberapa faktor dapat menyebabkan disorientasi paus. Arus yang kuat, kejadian umum di wilayah tersebut mungkin telah menghanyutkan paus keluar jalur, mendorongnya menuju perairan dangkal hutan bakau. Atau, paus mungkin sedang mengejar mangsa. Nalurinya untuk berburu mengesampingkan penilaiannya yang lebih baik. Perairan keruh, yang seringkali dikaburkan oleh sedimen dan tanin dari hutan bakau, akan semakin menghambat kemampuannya untuk bernavigasi. Bagian 8, pelajaran dari kedalaman. Terdamparnya paus pembunuh berkepala hitam yang tragis di hutan bakau Tasak berfungsi sebagai pengingat yang menyedihkan tentang keterkaitan semua makhluk hidup. Ini menyoroti kerentanan bahkan makhluk yang paling kuat terhadap kekuatan alam dan konsekuensi yang tidak diinginkan dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Saat kita terus menjelajahi dan memahami misteri laut dalam, kita juga harus berusaha untuk melindungi ekosistem yang rapuh ini dan makhluk yang tinggal di dalamnya.